Dua pasang kaki tua. Kota ini terdiri atas lapukan kayu. Tumbang di tengah jalan, kita menyeberang. Dari ujung zaman ke abad lain, masa lalu kusam, angka-angka berdebu. Kaki tuami menginjak penalu di pohon itu. Kita menyeberang yang beriringan, dua pasang kaki tua di jalan sunyi, keringat dan hujan mengoyak malam. Kamu bilang hidup ini brengsek, aku bilang biarin. Kamu bilang hidup ini gak punya arti, aku bilang biarin. Kamu bilang aku gak punya kepribadian, aku bilang biarin. Kamu bilang aku gak punya pengertian, aku bilang biarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di channel Bangsa TV. Mudah-mudahan channel ini konsisten untuk mencatat prestasi, mendorong kreasi, dan membangun motivasi. Kami sedang mempersiapkan sebuah festival untuk mencipta puisi dengan tema kepahlawanan, tetapi khususnya para pahlawan di masa pandemi COVID-19. Nah, untuk memotivasi para peserta, kami juga mewawancarai para penyair senior, artinya penyair yang sudah lulus untuk menyampaikan bagaimana proses kreatifnya. Saya sudah bersama dengan Pak Handrio Utomo yang banyak dikenal dengan nama Han TM, seorang penulis profesional. Jadi artinya profesi ini ditekuni secara termasuk menulis puisi. Apa kabar Pak Andri? Baik, baik Pak Bambang. Sehat ya? Alhamdulillah, sehatnya orang sakit gini. Jangan pesimis, pokoknya Iya, kita sehat dan berkreasi terus. Nah, iya. mungkin Pak Andri bisa bercerita ya. Ini terutama memang untuk memotivasi agar terutama penulis-penulis yang lama tetap menulis terus, yang baru juga ya jangan ragu-ragu untuk terjun di dunia kepenulisan. Nah, silakan cerita proses kreatif Pak Andri mulai dari awal ya sampai mungkin sekarang saya hampir setiap hari melihat karya-karya Pak Andri diapresiasi, mendapat penghargaan dan sebagainya. Jadi saya memulai sejak remaja. Mungkin Pak Bambang juga sudah melihat langsung masa remaja saya dulu, karena Pak Bambang termasuk orang yang membawa saya menjadi seperti sekarang. Jadi saya masih ingat ketika pada suatu siang ada acara diskusi sastra di koran harian Mingguan Bahari. Saya datang ke situ dengan beberapa kawan yang sudah saya kenal lebih dahulu. Ada Mas Mukti Sutarman SP, Pak Yan Mujianto almarhum, itu guru saya langsung, ya guru sekolah saya juga guru sastra saya. Nah, saya waktu itu melihat Pak Bambang, yang namanya Pak Bambang Sadoni, ini kayak apa sih? Orangnya ternyata orangnya kecil, kurus, tidak seperti namanya. Namanya itu wah gagah berani. Tapi saya sangat bangga ketika Pak Bambang justru di akhir diskusi itu melongok-longok sambil berkata,
yang namanya Handri TM mana ya? Mana yang namanya Handri mana ya? Terus dengan setengah tergopoh-gopoh saya berdiri menunjukkan jari saya, Pak. Nah, itu saya bangga sekali. Itu adalah awal dari pertemuan kita hingga akhirnya saya seperti anak muda yang ingin belajar dengan Pak Bambang, mungkin kerap di rumah juga sampai malam, apa saja yang dilakukan oleh para penyair ini selalu saya ikuti. Sampai terjadi suatu kali saya akhirnya diajak oleh almarhum sahabat kita Pak Anggros Prapto, diajak ke Suara Merdeka. Dek, kamu kalau nulis enggak usah nulis yang bebas-bebas gitu. Nanti di Suara Merdeka saya ajak, nanti pasti bisa. Almarhum itu selalu memotivasi orang untuk maju dulu. Iya. Saya dengan istilahnya ingah-ingih itu, saya ke Suara Merdeka, setiap beberapa malam itu mengirim berita. Ternyata dimuat juga. Kemudian beberapa waktu kemudian, saya akhirnya mendapat kode juga, kode berita itu, E9, saya masih ingat, E9. Nah, akhirnya saya menjadi wartawan, ya artinya apa ya, semacam wartawan lepas, karena saya belum diangkat, tapi saya akhirnya produktif. Produktif, tahu-tahu ya akhirnya diangkat. Jadi saya bekerja di Suara Merdeka sampai 23 tahun, itu tidak pernah kantor itu menanyakan ijazahmu apa, surat lamaranmu mana, tahu-tahu saya mendapat kode naik pangkat C13. C13 saya menjadi wartawan, tapi belum diangkat itu. Kemudian 5 tahun setelah itu baru diangkat. Yang luar biasa adalah Suara Merdeka ini, begitu diangkat, kita mendapat pinjaman motor Honda. Wah, saya sangat luar biasa senang, ya bukan main. Saya menjadi wartawan penuh. Sampai akhirnya 23 tahun setelah itu, saya bekerja di Suara Merdeka dan akhirnya saya mempensiunkan diri secara dini karena saya menganggap saya sudah waktunya untuk lulus dari Suara Merdeka, sehingga saya mencoba menulis lepas lagi seperti sekarang. Itu Pak Bambang. Ya. Nah, sekarang yang khusus tentang menulis puisi, Pak Andri. Nulis puisi nih ya. Saya sudah punya antologi puisi kira-kira 4, Pak. 4 antologi puisi ini rata-rata memang kita produsernya sendiri. Kita yang menulis, kita menjadi produser, dan kita bagi-bagi, karena kalau dijual juga tidak laku. Masa? ini lebih banyak kita bagi. Memang sebagian ada yang laku dijual, tapi lebih banyak kita bagi-bagi dan kita sangat bangga. Akhir adalah saya membuat antologi puisi berjudul Eventide, artinya senja. Senja seumur dengan penulisnya, tidak menjelang senja, saya menulis ini. Tapi sebelumnya saya sudah punya 3 antologi kecil-kecil. Yang pertama adalah Buku Telepon. Antologi telepon itu mungkin tidak jarang lah akan dialami oleh penyair sekarang. Antologi telepon itu istilahnya percetakannya dicetak oleh Bapak Jaya Suprana, Direktur Jamu Jago. Nah, itu ceritanya kan gini Pak Bambang. Saya kan dulu sering meliput acara-acara, termasuk wawancara eksklusif dengan beliau di ruang kerjanya.
tiba-tiba suatu kali beliau menanyakan saya, Mas Handri, Anda kalau saya tantang mau nggak? Apa Anda saya ikutkan sekolah jurnalistik ke Amerika? Wah, saya bukan seperti orang lain jadi gembira, tetapi saya malah ciut pikiran saya. Hati saya ciut ke Amerika. Wah, ya pasti nggak berani lah. Tapi saya masih saulur. Akhirnya memang tidak berani karena ketika saya izin orang tua zaman dulu kalau anaknya pergi jauh itu menangis. Jadi saya pamit sama Pak Jaya, saya mohon maaf saya tidak bisa ikut seleksi Rotary Club itu ke Amerika. Tapi kalau boleh saya minta ganti Pak Jaya. Loh, apa? Saya disponsori dicetakkan antologi puisi saya. Beliau berpikir agak lama, akhirnya oke, saya cetak. Tapi nggak ada uang keluar di sini ya. Jadi Anda nanti melayout sudah jadi, saya masukkan ke percetakan langganan Jamu Jago. Siap Pak. Akhirnya saya di lingkungan Suara Merdeka itu kan ada banyak sekali SDM yang memang mahir layout, grafis, termasuk cover itu yang membuatkan adalah almarhum Mas Awang Setiawan yang baru saja meninggal. Nah itu semuanya saya gratiskan, saya nggak membayar. Layoutnya saya minta tolong orang, covernya saya minta tolong orang, akhirnya saya bawa ke Pak Jaya. Setelah itu puisi dicetak selesai 2 minggu, langsung saya bawa dari kantor Jamu Jago itu udah menumpuk. Itu saya bawa dengan becak ke rumah. 2000 buku waktu itu. Sekarang kalau kita membuat buku kan 500 saja udah cukup bagus ya. Dulu 2000 buku. Kemudian setelah itu saya punya antologi puisi kecil-kecil itu ada 2. Sampai lupa saya judulnya. Yang terakhir Eventide. Tapi saya sedang mempersiapkan satu lagi di masa pandemi ini. Ini adalah, saya pikir Eventide ini, saya berpikir semula ini pasti antologi saya yang terakhir. Mungkin. Ternyata tidak. Saya ada antologi yang sedang saya persiapkan. Judulnya Pohon Kecacil. Pohon Kecacil ini memang sangat dalam kenangan masa kecil saya. Jadi di rumah saya di kawasan Jalan Pamularsi itu ada satu gunung gundul yang di tengah-tengahnya, yang di atasnya persis ada pohon besar sekali, pohon kecacil. Nah, itu merupakan pohon yang dikeramatkan oleh bahasa Setempat. Tapi bagi anak-anak kecil seumur saya waktu itu adalah tempat yang sangat rindang untuk kita bermain-main di bawahnya. Nah, disitulah saya jadi puisi itu adalah sekitar apa yang pernah saya rasakan ketika saya bermain-main di bawah pohon kecacil itu. Pernah nyoba buahnya nggak? Tidak pernah. Ya, kecut itu. Saya baru melihat ya. Di Google akhir-akhir ini kecacil itu apa tuh? Ternyata ya kelengkeng. Iya, ternyata juga dulu dimakan katanya. Ya. Ya, sekarang udah nggak ada. Pohon itu akhirnya sudah digunduli karena arah perumahan. Tetapi proses penggundulannya, penebangannya memakan konflik luar biasa karena orang masih percaya bahwa itu adalah ada yang tunggu. Tapi memang betul-betul ada beberapa kejadian di situ, ada anak yang kesurupan dan lain sebagainya, ada orang yang kecelakaan kemudian sampai meninggal di situ. Itu sekarang sudah tidak ada yang berani menebang akhirnya.
Nah, Pak Andri kan terakhir-terakhir menulis puisi-puisi panjang itu ya, puisi prosa itu dengan Pak Denny J.A. Itu gimana ceritanya? Ya, saya terima kasih kalau dibuka di sini. Ya. Jadi kami beberapa penyair yang ketika itu ikut terlibat dalam gerakan puisi esai BJA itu betul-betul menghadapi bullying yang luar biasa di kalangan teman-teman sendiri. Ya. Jadi, saya memahami teman-teman ini sangat tidak suka dan sangat tidak mendukung terhadap tokoh Denny J.A. Ya. Tapi saya jadi ingat Denny J.A. itu sifatnya seperti Pak Bambang. Gimana? Punya keberanian, tidak takut terhadap musuh, semakin dimusuhi, dia semakin horny. Nah, itu luar biasa. Tapi orang-orang tidak banyak tahu bahwa ternyata tidak sekedar kita itu honor besar, tapi ada kesempatan yang di itu kita dapatkan. Meskipun sekarang sudah gerakan itu sudah hampir tidak jelas ya. Saya sudah lama sekali juga tidak ada program menulis bersama dan lain sebagainya. Jadi Denny J.A. itu rupanya adalah tokoh pergerakan di mana-mana. Pertama puisi esai, kemudian tentang pergerakan penulis Islam yang membebaskan itu. Sekarang beliau menjadi ketua satu pena. Itu ada konflik juga, ada konflik karena sebelumnya sudah ada pengurus yang merasa ditinggalkan. Nah, tapi di situ saya tidak ikut. Tapi yang puisi esai ini luar biasa menurut saya. Kesalahan yang dikulik teman-teman adalah puisi kok ada catatan kaki. Lah, kalau menurut saya gampang. Nanti kalau saya antologikan sendiri, catatan kaki saya buang semua jadi prosa liris. Itu justru menurut saya puisi itu menjadi bagus karena merupakan diangkat dari faktual, kisah-kisah nyata yang besar di Indonesia. Nah, waktu saya sudah membuat sekitar 4 judul puisi, panjang-panjang, masing-masing 20 baris. Memang ditentukan sih, itu sebenarnya ya untuk seniman yang mengandung sastra buta itu sangat menyinggung perasaan. Kalau saya karena saya tidak mengandung sastra buta, saya mengandung sastra gembira. Jadi apa yang menggerakkan saya akan ikuti. Ada satu puisi yang kebetulan ketika dilombakan tingkat ASEAN di Malaysia itu saya mendapat juara utama. Itu puisi tentang Oei Tiong Ham. Jadi saya menceritakan bagaimana Oei Tiong Ham di masa menjelang akhirnya beliau meninggalkan Semarang menuju ke Singapura karena akhirnya dia meninggal di Singapura. Di situ saya ceritakan dan itu mendapat anugerah dari Badan Bahasa Kinabalu. Ya. Saya mendapat hadiah 15 juta. Jadi, Oh. itu kebetulan saya dalam keadaan sakit. Jadi saya melihat puisi itu juga tidak sekedar puisi. Puisi itu juga menyelamatkan saya. Sakit, saya tidak punya penghasilan, tiba-tiba ada kemenangan yang saya sendiri tidak berharap tadinya. Kemudian Denny J.A. ada juga program yang mengumpulkan penulis-penulis yang bisa menulis skenario film. Ada sekitar kira-kira 8 penulis, termasuk saya. Masing-masing penulis menuliskan skenario film yang diangkat dari puisi-puisi esai itu.
5 judul. Jadi saya juga sudah menulis skenario berdasarkan puisi saya 5 judul. Ya, alhamdulillah itu juga menghidupi saya. Itu sastra bahagia menurut saya. Kalau sastra buta, saya pasti sudah nggak mau kalau saya harus mengikuti apa keinginan teman-teman yang selalu tolak Indonesia. Saya nggak mau, saya diam saja. Jadi seniman atau penyair itu ya lebih politik dari politisi ya kira-kira ya. Ini jelas politik sastra kalau di Indonesia. Kamu bilang hidup ini brengsek, aku bilang biarin. Kamu bilang hidup ini nggak punya arti, aku bilang biarin. Kamu bilang aku nggak punya kepribadian, aku bilang biarin. Kamu bilang aku nggak punya pengertian, aku bilang biarin. Baterai Pak, sepeninggalanmu bersama Ferry kecil itu, ku bagi pedih bersama sederet bangku. Bangku yang terjepit di antara gedung tinggi, selat kecil yang airnya menggelombang. Pohon-pohon di belakang sunyi, berkulit lagam, berkayu coklat tua. Daun-daunnya kering, segerombolan bunganya menguning. Jika berdiri di tengah taman, nampak garis yang menghilang. Pulau Elis seolah bersilangan dari bandar pelabuhan. Mungkin telah sampai di Statue of Liberty. Kian jauh melupakan taman itu, meninggalkan sepi sendiri bersama coklat. Senja menepi, aku bernyanyi lirih. Baterai Park itu nama sebuah tempat di salah satu sudut kota New York. Ya, jadi itu catatan kakinya ya? Bukan. Ini bukan puisi saya. Tapi kan bisa dikasih catatan kaki juga. Oh, bisa. Asal ada honornya bisa langsung diberi catatan kaki. Ini karena saya pernah ke sana. Jadi sebelum kita ke Statue of Liberty, kita pasti menunggu ferry di situ. Nah, ini saya pengalaman pribadi. Oke. Terakhir Pak Andri mungkin ingin berpendapat atau memberi saran kepada penulis-penulis muda, penulis-penulis baru ya, penulis-penulis milenial. Ini kan bagaimanapun mereka akan meneruskan jejak ya pada senior. Apa yang ingin Pak Andri katakan? Ya, memang apalagi penulis muda ya, orang seumur saya aja masih belajar, masih semangatnya belajar, belum selesai lah. Jadi belajarlah terus dan jangan merasa so hebat dulu, karena orang seperti saya ini ya mudah-mudahan tidak akan berubah ya. Saya itu tidak pernah merasa hebat, merasa paling bagus, merasa paling ya memang tidak mencapai ke sana. Menurut saya ini sekedar bisa. Tapi alhamdulillah sampai sekarang, sampai hari ini saya masih bisa menulis panjang pun masih bisa. Novel pun masih bisa. Pak Andri kan tidak hanya menulis ya, tapi kan juga kreatif mengemas dan berkomunikasi sehingga bisa diterbitkan di mana-mana. Ya, ini juga ilmunya Pak Bambang ya. Kalau bisa. Ini jadi seniman itu juga harus punya ilmu marketing. Ilmu marketing itu tidak menjual, tetapi ilmu marketing itu ya bagaimana memperkenalkan karya kita supaya
menjadi penting gitu Ya, loh. betul. Nah, termasuk menjalin kolega. Nah, kebanyakan di antara teman-teman kita ini kan yang kelemahannya adalah menisbikan hal-hal yang seperti itu menjadi seolah-olah menjadi tidak layak untuk seniman. Nah, makanya saya cairkan bahwa jangan semata-mata sastra buta, tetapi sastra gembira lah. Jadi kita merasa gembira, kita merasa ya happy lah. Jadi memang banyak orang yang pinter memproduksi tapi tidak pinter menjual. Ya nggak ada gunanya menurut saya. Jadi tidak bisa komunikasikan, dipublikasikan. Jadi memang Ini ya ilmunya Pak Bambang juga, apa itu? karena ini buku tentang COVID, pengurangan Ah, esai. Tapi ah. di belakangnya ada sponsornya. Jadi kalau buku ada sponsornya itu ilmu saya ya. Iya. Ya, jadi saya dulu pernah menganjurkan ya, buku itu belum dicetak aja sudah untung gitu loh. Jadi belum dijual sudah untung. Jadi, baik, Pak Adri, masih ada yang ingin disampaikan? Iya, saya pikir saya ingin menyampaikan tentang apa yang saya alami, bahwa segala yang saya alami itu hal-hal yang sangat biasa dan sulit lah ya. Karena mungkin karya itu banyak, tetapi belum tentu hidup kita itu juga bahagia ya. Karena kita ini juga mengalami tidak sekedar berpuisi ataupun menulis sastra. Kita adalah mengalami, kita punya anak, kita punya keluarga dan sebagainya. Jadi di tengah-tengah kepahitan, di tengah-tengah pandemi ini, ya orang memang memuji-muji, Pak Andri kok bisa menulis buku. Bukan, ini buku ini naskah itu sudah ada sebelumnya, tetapi saya tambahi di saat pandemi dan saya bisa mencari sponsor kan gitu. Kangen. Hujan menyerupai piano yang dimainkan. Kejibak airnya jatuh ke tanah basah, memercik lamban seperti kangen yang diayutkan. Oh kekasih, di manakah? Belalang malam meringkik bertahutan, gelap dan terang di langit tak bertuangan. Anakan petir menyalak di tengahnya. Aku ingin bertemu di taman cahaya berabad pilu di masa lalu, di mana kita menjelma seenggok batu. Oh kekasih, di manakah? Kamu bilang hidup ini brengsek, aku bilang biarin. Kamu bilang hidup ini gak punya arti, aku bilang biarin. Kamu bilang aku gak punya kepribadian, aku bilang biarin. Kamu bilang aku gak punya pengertian, aku bilang biarin.